Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, peserta visi Tibet 5 Jateng DIY yang saya hormati. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Suparno SPD, guru SMP Negeri 1 Cilacap. VCT atau Vicon pada kesempatan pagi hari ini merupakan Vicon saya yang pertama, dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang mengenal biopori dan manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini kita sudah memasuki atau menjelang mengakhiri musim kemarau dan sudah mulai memasuki musim hujan. Cuaca sudah mulai mendung, kadang-kadang disertai dengan gerimis. Bapak Ibu, biasanya pada saat menjelang musim hujan, kita di lingkungan banyak melakukan kegiatan, diantaranya bersih-bersih, gotong royong untuk membersihkan drainase, saluran air, solokan, sehingga untuk mengantisipasi ketika hujan mulai turun, tidak terjadi genangan, aliran air di solokan mulai lancar, dan terhindar dari bencana banjir. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara banyak kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, ada satu hal yang perlu saya perkenalkan, kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di musim hujan maupun genangan air di musim hujan yang masih jarang dilakukan oleh orang. Kegiatan itu adalah membuat biopori. Biopori itu apa Bapak Ibu? Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Biopori ini ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air tanah. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Kamil Naziruddin Brata, seorang peneliti maupun ilmuwan dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Biopori ini beliau perkenalkan sebagai jawaban terhadap isu yang berkembang pada saat itu, yaitu untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Wilayah yang sangat kita kenal sebagai daerah yang sering terjadi banjir dan sering menjadi isu nasional. Oleh karena itu, beliau memperkenalkan salah satu cara untuk mengurangi risiko terjadinya banjir adalah dengan membuat biopori. Karakteristik biopori yang diperkenalkan oleh beliau adalah ada 4 diantaranya. Satu merupakan lubang vertikal dengan kedalaman 100 cm. Kemudian lubang ini berdiameter 10 cm. Badan biopori diperkuat dengan pipa PVC yang sudah dibuat pori-pori pada dindingnya. Kemudian di bagian mulut diperkuat dengan semen dan diberi tutup. Kurang lebih seperti yang tampak di gambar pada samping gambar ini. Kemudian bagaimana cara membuat biopori Bapak Ibu? Yang pertama, untuk membuat biopori ini diperlukan bor manual. Bor tanah manual ini gunanya untuk membuat lubang vertikal yang tadi disebutkan. Kemudian pipa PVC yang berdiameter 10 cm dengan panjang sekitar 100 cm. Kemudian tutup PVC yang sudah diberi lubang. Kemudian adukan semen, air secukupnya, dan sampah-sampah organik. Berikut adalah gambaran pipa PVC yang digunakan untuk membuat badan biopori. Berikut tutupnya. Disarankan pipa PVC yang digunakan adalah pipa yang berwarna putih, karena pipa putih ini memiliki kekuatan yang lebih besar atau teksturnya lebih kuat dibandingkan dengan pipa PVC yang berwarna abu-abu. Kemudian bor manual ini ada 2 macam.
bor manual bermata spiral dan bor manual bermata lengan ganda. Selanjutnya, bagaimana cara membuat biopori, Bapak Ibu? Prosedur pembuatan biopori yang pertama tentu kita menentukan dulu lokasinya, lokasi biopori. Perlu menjadi catatan di sini bahwa biopori yang ideal itu adalah 10 lubang untuk 50 meter persegi lahan dengan jarak lubang sekitar 50 sampai 100 cm. Kemudian sebelum digali, sebaiknya tanah itu disiram dengan air supaya lebih lunak. Kemudian lubangi tanah dengan kedalaman 100 cm dan diameter 10 sampai 15 cm. Dan hindari atau jangan sampai melampaui kedalaman permukaan air tanah. Gunakan linggis jika menemui bebatuan yang menghalangi proses pengeboran. Kemudian masukkan pipa PVC yang sudah diberi lubang pada dindingnya. Kemudian pipa ini akan melapisi lubang yang kita buat agar mencegah terjadinya longsor tanah pada lubang biopori. Sisakan ujung lubang sekitar 5 cm di atas permukaan tanah supaya mudah dipasangi dengan tutup. Kemudian yang kelima, mulut lubang diberi adukan semen untuk mencegah guguran tanah maupun bergesernya biopori ketika terjadi hujan. Yang keenam, masukkan sampah organik. Sampah organik biarkan selama 3 bulan. Setelah itu sampah organik tersebut dapat berubah menjadi kompos. Kompos yang sudah terbentuk bisa dipanen untuk memupuk tanaman. Kemudian setelah itu bisa diisi dengan sampah organik yang lain. Pasang tutup PVC pada ujung pipa PVC yang tersisa di atas permukaan tanah. Jangan lupa ketika memasukkan sampah organik maupun memanennya, kita harus mencatat tanggalnya. Ini penting sebagai pengingat kapan kita akan memanen sampah organik pada periode berikutnya. Ini gambaran biopori pada lahan terbuka dan biopori pada solokan. Bapak Ibu yang saya hormati, secara garis besar, maka biopori itu mempunyai manfaat. Satu, bisa untuk mengatasi banjir. Yang kedua, sebagai tempat pembuangan sampah organik. Ketiga, untuk penyubur tanah. Yang keempat, menambah daya resap air di lingkungan rumah. Yang kelima, tanah yang semakin sehat karena aktivitas biota tanah. Yang keenam, untuk meningkatkan kawasan hijau. Karena dengan sampah organik yang dihasilkan, maka akan meningkatkan motivasi kita untuk melakukan penghijauan di sekitarnya. Karena sampah organik yang dihasilkan ini tentu harus dimanfaatkan, maka dengan sampah organik yang sudah ada, kita termotivasi untuk membuat kawasan menjadi lebih hijau di lingkungan kita. Demikian Bapak Ibu tentang pemaparan saya tentang pengenalan biopori dan manfaatnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.